Halo, jumpa lagi dengan saya Mulyono. Kita akan bahas mengenai mata kuliah Bisnis Economics dengan topik pendekatan ahli ekonomi. Pendekatan ahli ekonomi terhadap bisnis. Para ahli ekonomi menawarkan wawasan berkaitan dengan bisnis. Misalnya, mengapa satu perusahaan banyak beriklan, sedangkan perusahaan lainnya jarang beriklan. Juga misalnya pada saat belanja, apa nih yang harus kita beli nih. Lalu kemudian mengapa beberapa pedagang besar mengalami penurunan, sedangkan pada saat yang bersamaan pedagang lainnya mengalami perkembangan. Dan kemudian juga, ini pertanyaan kita nih yang suka bola ya, mengapa pemain sepak bola bisa mendapatkan upah yang tinggi? Seperti itu. Jadi kalau pendekatan ahli ekonomi ya terhadap bisnis, ini berkaitan dengan scarcity atau kelangkaan. Apa nih arti kelangkaan? Yaitu kelebihan keinginan manusia atas apa yang sebenarnya dapat diproduksi untuk memenuhi suatu keinginan. Misalnya tadi ya, misalnya tadi yang bola tadi ya, misalnya. Karena yang memiliki skill yang sangat bagus itu langka, ya, maka itu upahnya bisa tinggi, seperti itu. Ini juga kalau dalam bisnis ya berkaitan dengan produksi dan konsumsi. Bagaimana untuk memuaskan keinginan. Peran dari ekonomi dan bisnis, misalnya studi tentang perilaku konsumen. Lalu juga para ahli juga pendekatan adalah studi mengenai perusahaan. Lalu kemudian pada pendekatan ahli ekonomi ini ya, membahas juga mengenai faktor-faktor produksi dalam satu perusahaan tuh ya, misalnya sumber daya manusia ya, sebagai faktor produksi ya, misalnya tenaga kerja. Lalu kemudian ada juga sumber daya alam. Sumber daya alam ini misalnya apa nih? Bahan baku ya, tanah. Lalu ada sumber daya yang diproduksi, misalnya modal nih ya, yang membantu mengenai pendanaan misalnya. Lalu ada juga sumber daya yang terbatas atau tidak terbatas. Dengan menggabungkan keinginan konsumen yang tidak terbatas, jadi keinginan tidak terbatas nih, tetapi sumber dayanya terbatas. Kita dihadapkan pada masalah bahwa pada suatu waktu ya, dunia bisnis tuh dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang terbatas. Oleh karena itulah alasan kelangkaan ini ya, para ahli ekonomi mendefinisikan sebagai kelebihan keinginan manusia atas apa yang sebenarnya dapat diproduksi. Lalu kemudian pendekatan ahli ekonomi juga membahas mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan ini terkait dengan keinginan tadi ya, keinginan tidak terbatas, tetapi ya supply atau pasokan yang terbatas. Pada tingkat ekonomi secara keseluruhan, ada permintaan agregat nih, jadi permintaan secara keseluruhan. Perlu diimbangi dengan penawaran agregat atau penawaran secara keseluruhan. Permintaan yang akan dibatasi oleh penawaran ya, yang akan ditingkatkan atau kombinasi keduanya. Maksudnya nih permintaan ini kalau misalnya meningkat ya juga mesti diimbangi ya dengan mungkin penawaran yang juga meningkat. Peran perusahaan yaitu dalam memenuhi permintaan, dan studi ekonomi bisnis tentang proses bagaimana pasokan ya, atau penawaran. Dalam pendekatan ahli ekonomi ini ya terhadap bisnis bisa juga mengenai ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi kalau ekonomi mikro itu biasanya tadi ya keseimbangan permintaan dan penawaran untuk produk tertentu. Jadi misalnya produk perusahaan, misalnya bahan makanan atau produk makanan. Bagaimana nih permintaan dan penawarannya? Secara mikro ya, ekonomi secara mikro. Tapi juga secara makro itu yaitu keseimbangan permintaan dan penawaran secara umum.
bagaimana nih pasokan, misalnya ini kan ada hari raya misalnya, bagaimana nih permintaan pada hari raya. Ya, mestinya kalau dalam historinya kan biasanya permintaan menjelang hari raya itu meningkat untuk bahan makanan dan sebagainya. Nah, jadi secara agregat ini ekonomi makro itu membahas permintaan dan penawaran ya, tapi secara umum. Nah, demikian pembahasan kita mengenai pendekatan ahli ekonomi terhadap bisnis. Terima kasih.